Ya saya tidak tahu, tapi mendengar ya Pak, katanya benar. Tuh kan ada media-media yang pembuatan 10 program pokok PKK itu ya di sosial media ada. Lah itu kebetulan mungkin itu dulu pas kepala desanya Pak Jentu, Pak Abdul Wahab itu. Tapi nyunyun sewu itu. Biasanya kan kalau untuk KKN itu kan para mahasiswa ini kan datang, terus kemudian membuat program. Lah itu waktu Ibu bertanya ada yang KKN yang bernama Pak Jokowi itu siapa yang matur bahwa beliau pernah KKN di sini itu siapa? Itu kan ada ya, nanti kalau Bapak kurang saya juga dari teman-teman saya kan di situ ada fotokopi namanya Pak Mundi dekat masjid itu ya, itu pernah mengantar Pak Jokowi itu ke naik Vespa ke Solo. Ini saya cuma berita ya Pak, naik sepeda, dia ngambil gitar, ceritanya. Mendengar cerita dari cerita orang lain Ibu. Iya, mendengar cerita dari orang lain. Nah, waktu tahun 1983 itu kebetulan sekdesnya bapak saya almarhum dan kepala desanya ya juga sudah almarhum. Terus yang lainnya perangkat-perangkatnya masih, tapi tidak waspada karena kan biasanya KKN itu kalau sudah ditaruh di kepala desa atau di kadus-kadus tempat kan sudah itu kan apa ya benar Pak Jokowi KKN di Toyan. Nah, buktinya kok ya di sosial itu ada buat bikin program 10 pokok PKK itu, tapi yang Pak Jokowi yang mana kan saya nggak tahu. Itu yang buat program 10 pokok PKK itu wujudnya nopo? Apakah buku atau kayu Pak? Oh, kayu. Dari papan kan biasanya ditempelkan di jalan-jalan. Ya. Terus dulu kan dari UNS, dari mana-mana itu waktu tahun 80-an ke atas itu programnya memang bikin nama masjid, nama ya PKK, nama-nama musola itu nanti ditempelkan di tempat-tempat. Berarti masih ada sampai sekarang? Ya, yang buktinya itu ya mungkin sudah tidak ada, mau 8 bulanan sudah lapuk mungkin. Ya, berarti betul di desa ini Bu ya? Iya, Ketua ya poskonya waktu dulu. Itu 42 tahun yang lalu. Ya. Ketika itu 42 tahun yang lalu. Ibu usia berapa? Apa? Ibu usia berapa? Saya usia 60 lebih, 60 berarti di mana? Saya kelahiran 62 Pak saya. Ya, kurang lebih. Ya, mungkin kan saya ya ada KKN kan tidak tahu. Tapi bekas administratif tentang adanya KKN-nya Pak Jokowi masih ada Bu? Tidak ada Pak, karena arsip itu kan biasanya 10 tahun sudah di. Ya. Kalau arsip KKN sekitar 10 tahun dimusnahkan sudah tidak ada. Semua arsip itu sudah 10 tahun hilang. Dibuang atau hilang? Ya mungkin ditaruh di. Kalau saya kan menjadi kepala desa tahun 21 Pak, melanjutkan suami saya. Oh iya. Berarti tahun 83 Bu, Pak, tahun 83 Ibu udah SMA atau udah kuliah ya? Ya saya
Kebetulan nggak kuliah Pak, Aku cuma SMA udah lulus, ya. tapi pasti ibu tahu dong pada saat taman 3 pernah ada mahasiswa UGM udah ke desa. Iya kan di Desa Ketoyan ini banyak dari Satya Wacana, dari UNS itu sering ada Ibu pasti kenal kan? KKN. Saya Iya, KKN itu kan sebulan 2 bulan di sini. iya, Bergaul kan? iya Saya ingat betul. ibu ada nama Jokowi. Tapi saya ya nggak Saya ingat ibu nggak pasti ingat Oh, Pak. Ya kan kalau mahasiswa gitu kan saya mungkin masih ya biarpun sejajar tapi kan ya nggak tanya-tanya namanya. Personalnya nggak apa ya. Ya, Kenal nggak Bu? ya, Tahun 83 Ibu kan usianya 20-an ya Bu ya? ya Berarti sebaya. kemungkinan. Ibu kampungnya kan di sini Bu. Ya saya kampungnya juga di sana Oh, Pak, Nah, di Ketoyan. gambar-gambar yang ada di media sosial itu kan ada foto-foto. Ya. Ibu nggak ada ingat Nggak ingat, siapa Pak. itu Nggak ingat. tahun 83 itu? Nggak ingat Pak. Oh, berarti informasi bahwa Pak Jokowi katanya KKN di sini Ya. dari cerita Ya. yang didengar Ibu dari Lah kebetulan teman-teman saya itu fotokopi. Saya ya itu benar atau enggak, maaf ya Pak. Saya ini cuma saya dengar. nyambung lidah saja dengar itu katanya betul. Pak Jokowi, Asmani pun sih ya fotokopi itu. Pak Mohuri Pak. Pak Mohuri. Mohuri. Iya. Mohuri. Nanti panjenengan mios ke Pergi, ya ke PRI, terus kiri jalan ada masjid, kanan jalan ada fotokopi. Itu ya Pak Muhri. Ya nanti Pak Muhri itu saksi waktu KKN itu ada di situ. KKN situ kan ya sarjana dari ISI Yogyakarta. Saat itu aku nyambut tamu itu Fotokopi. Pak Muhri fotokopi. Yang tadi nganterin pakai Vespa tadi. Ya. Oh gitu, Pak Muhri itu. Iya Pak Mohuri. oke. Itu katanya nganterin, cerita ke Ibu, nganterin pakai Vespa untuk ngambil Iya. gitarnya Pak Pak Jokowi. Yang nganter Pak Jokowi yang Ya, kita. ya, Mohuri Pak tadi Muhri namanya. pakai Vespa. Nah, Boleh tanya sedikit Bu ya? Iya. Kalau akhir-akhir ini contohnya KKN yang barusan terjadi di Ibu. Ketoyan, kira-kira pada nginep di rumah siapa sih Bu? Ya, ini kan karena sekarang ini setelah saya ini megang, saya taruh di warga yang rumahnya kosong Pak. Kalau Ya. zaman dulu memang di rumah perangkat Pak Dus atau Pak Kepala Desa. Sebagai poskonya orang Ya, KKN. KKN. Oke. Dan kira-kira tahun 83-an masih seperti itu Bu ya? Iya masih seperti itu. Tahun 90-an saja masih di rumah Pak Para Aparat. Pak Perangkat. Iya. Oh iya. Kan saudara ibu kan sudah maaf Bu, kan saudara ibu pada saat 83 masih kelurahannya desanya masih saudara ibu ya? Iya Pak. Pak dia. Pak Jentu itu, Pak Pak Jentu itu Jentu masih itu kan saudara ibu. kepala desa 32 tahun. Oh iya. Berarti Iya. kepala desa 32 tahun. Iya. Berarti Ya. Iya, itu kan dulu presidennya Pak Harto. Oh iya iya betul. Jadi kepala desanya nggak berubah selama itu Bu. Iya. Pak Harto. Iya, Berarti seperti pasti Pak dong Harto. Ibu karena masih dekat dengan kepala desa pada tahun 83 siapa-siapa yang KKN di situ pasti ingat dong Bu. Saya, Dia pasti ingat karena saudara. kan saya itu kerja di Boyolali Pak, pagi Oh. berangkat, sore pulang, iya nggak tahu. Anak lucu saja ibu saya tuh dari SMP sudah di Boyolali. kota. Jadi kalau ditanya itu Yeah. kan cuma menurut Mendengar-dengar. cerita dari orang-orang. Oh, berarti kita cerita Ibu Tidak tahu langsung. Iya, tidak tahu langsung Pak. Ibu sejak SMP di Kota Boyolali ya. SMP sampai SMA Kan tidak tinggal di ini sini. ya, udah. ini mungkin saya yang lebih muda bisa Yeah. menjelaskan karena saya sempat mengikuti berita viral itu di Twitter bahwa Pak Jokowi itu KKN di Desa Ketoyan. Ya. Kita kan juga orang baru juga tidak tahu apakah memang Pak Jokowi itu di Ketoyan atau tidak kan juga tidak tahu lah. Ibu saya jujur ya
tidak tahu, taunya ya dari omongan orang, dari orang ke orang ya. Hanya katanya. Iya. Katanya gitu. Nanti saya takutnya apa ibu saya. Ya, itu kan anak saya nanti kan ibunya takut kejeglong gitu. Saya kan mengutarakan apa adanya ya Pak. Makanya saya ini bisa kita ambil karena tidak pernah Tahu secara langsung. tidak pernah tinggal SMP Jadi Boyolali, kota. saya itu SMP-nya di SMP Negeri 2 Boyolali. Ngekos di sana, terus lanjut di Semea Boyolali yang sekarang SMK 1 Negeri itu di sana juga ngekos, lanjut kerja di PKPN juga di tinggal di sini di desa ya, ini kalau tinggal cuma sebentar doang mau karena waktu tua kerja kan laju itu kalau masa zaman 98 itu juga nggak di sini kayak gitu, paling pulangnya seminggu sekali. Jadi kepastian bahwa Pak Jokowi itu KKN di sini tahun 83, secara pasti Ibu nggak tahu. Nggak tahu. Hanya dengar-dengar. Dari Gitu. teman Kebetulan orang kok Pak Timo Buri pernah mengantar gitu. Nah, itu kan mungkin dari cerita dari kaur kan fotokopi mungkin diceritain kayak gini, mungkin terus diceritain ke ibu kayak gitu. Maaf Bu, tanya, kalau kita KKN kan Bu menginap dan tinggal ya Bu. Iya. Kalau yang katanya Pak tadi menceritakan tadi itu mereka yang KKN tinggal di mana Pak Bu ya menginapnya? Poskonya Iya saat itu. Di rumah Pak Cintu ya Pak Kepala Desa tadi. Oh sudah meninggal. Sudah meninggal. Oh Sudah meninggal. Rumahnya masih. Oh masih. Kosong Pak. Oh. Ya sekarang kan Pak Cintu. Almarhum. Anak-anaknya sudah nggak ada. Anaknya sudah mencar di Boyolali. Oh. Itu rumahnya kosong. Jadi kemungkinan kalau emang betul Pak Jokowi pernah KKN tinggalnya di kepala desa yang terdahulu yang sekarang sudah almarhum. Kemungkinannya itu. Dan sekarang rumahnya kosong. Kosong. Ya, Gitu. dan jadi kepala desa selama 30 lebih ya. 32 tahun. 32 tahun. 32 tahun Iya. menjabat kepala desa. Iya. Desa Ketoya. Mungkin aparat kelurahan waktu tahun segitu mungkin Ibu yang perso sekarang yang masih. Saya tanya gini Pak. Oke. Saya tanya Pak, selama sebenarnya tahun 83 sudah ada di situ sampun Bu, tapi tidak tahu. Ya, karena itu kan cuma kasih pemerintah, bukannya jadi kan yang ngurusi apa KKN itu biasanya kadus dan kepala desa. Oh, gitu. Ya. Dan program-program kan langsung KKN sendiri yang terjun ke masyarakat. Dan dulu kan biasanya bikin rumah kepala desa itu dikasih plang. Ditaruh di depan, terus sekdes juga dikasih plang. Oh yang bikin KKN itu ya? Iya, KKN itu. Iya. Kalau kadus yang saat itu jadi kadus ya, saat ini yang masih syuting ada? Masih, tapi nggak ingat Pak, karena sudah usianya sudah sepuh, kayak Pak Mas Kadi, kakak saya ipar kan kadus. Kalau nanti kata nyuwun sewu, kadus saya kan punya riwayat penyakit, nanti takutnya kalau keliru. Oh ya. Oh tahu. Iya, terus kan kalau Ibu tadi kan sudah dengar kalau katanya kan Pak Jokowi itu KKN di sini. Tapi sepengetahuan Ibu mawon, selama Ibu ada di Ketoyan, itu yang saya apakah Pak Jokowi itu pernah tindak Ketoyan? Selama jadi presiden ya? Belum pernah. Belum. Ya padahal kalau saya kan dulu KKN Bu. Kelingan desa KKN saya itu di Sayegan, di Jogja, di perbatasan Magelang. Nah kalau seandainya saya jadi pejabat ya tak datengin. Tetap datengin. Karena disitulah dulu saya pernah belajar bersama masyarakatnya. Ya mungkin kalau karena sudah lama ya Pak, mungkin ya yang didatangi itu yang
sudah kenal-kenal biasanya. Kalau saya itu pernah sih datangi KKN kalau tapi ya lainnya kan ya enggak. KKN ini kan ada yang kasih kenang-kenangan ibu ketiga nih. Ada 3 kenang-kenangan. Nggih, matur suwun Bu informasinya. Nyun ngapunten nggih Mbak, repotin. Saya dari keluarga, Nggih. nge-share apa yang itu jangan dikurang-kurangi, jangan Nggih, niki kan live langsung. Jadi kita live-kan langsung supaya masyarakat oh iya bener. Ternyata dari Sentana TV itu prospek langsung ke Ketoyang. Oh ternyata katanya seperti ini. Biar dari sini ya juga tidak menambah-nambah. Nggih, betul. Nggih. Seperti itu. Betul, nggih. Makanya tadi saya dari Pak Camat ya live. Terus dari Bu Lurah nggih live. Saya tidak akan mengedit. Ngoten nggih. Ada orang itu yang mengedit. Itu yang banyak diedit itu. Kalau ini kita mana? Saya dulu pernah ditelepon sama Pak siapa dari Jakarta, menanyakan tentang Pak Jokowi. KKN. Iya. Nah teman-teman ya saya tanya, ini ada berita, dari Jakarta Pak Jokowi. Lalu yang adik-adik saya yang nggak tahu, berangkat itu nggak tahu, karena saya paling tua di kantor desa itu Pak. Karena saya juga takutnya itu. Kalau permisi Bu, mau tanya, kalau Pak Cariknya Pak Cariknya waktu itu bapak saya meninggal tahun 86 lah. Oh begitu Bapak ya Bu. Sunarto dulu, bapak kepala desanya Pak Jentu. Oh. Tahun 83. Ya, Pak Sentu nggih pun almarhum. Pun sepuh. Sayang berkasnya tidak ada lagi ya Bu ya. Tidak ada Pak. Oh. Oke, saya rasa pun ngoten mawon kita pun ganggu nyun ngapunten Mbak Lurah. Matur nuwun sambutane. Ini teman-teman dari Jakarta, Bang Rismon, Bung Mike dan Pak Taufik. Terima kasih Tru. Ini tadi dari Solo, di Pengadilan Negeri Solo ke Wonosobo, ketemu Pak Camat, terakhir ke Ibu. Ya mudah-mudahan Ibu sehat selalu, Mbaknya sehat selalu, sukses selalu nih. Nggih. Lepaskan dari Nggih, amin amin. Nggih. Nggih. Kita hanya mengungkap sebuah yang tidak hoax Bu, supaya masyarakat juga paham bahwa kita ini tidak mengedit, tidak mengada-ada. Memang adanya seperti ini kita informasikan ke masyarakat seperti ini. Nggih, betul. Gitu. Jadi matur suwun, ngoten mawon kita mohon diri nyun pamit. Enten salah nyun ngapunten. Enggak tahu. Nggih, diabadikan. Nggih, sekarang sama Bu Lurah. Terima Nambari, kali baik. Sama Ibu Mawon saya Oke, pasti nyun foto nih. sama Bu Lurah. Nggih, sini. Ya, rame-rame Bu Lurah. saya fotokan Mawon bisa. Nggih, nggih. Nah, soalnya mumpung momennya besok nggak ketemu lagi. Ayo Bang semua. Ayo, Pak. Bang Mike, aku pinggir aja. Iya. Maaf ya kalau tiba-tiba kita datang